Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, ketemu lagi dengan saya Muhammad Syafiq Nasrullah. Saya dari Graduate 6 Jiwi Kimia Paper Production. Oke, di sini kita akan sharing sedikit tentang Brook System. Oke, Brook System sendiri adalah produk kertas atau sistem dari produk kertas yang tidak menjadi final product selama proses dan akan digunakan kembali di dalam proses pembuatan kertas. Oke, langsung saja kita ke daftar pembahasannya, yakni yang pertama kita akan membahas Brook, yakni untuk wet Brook, kemudian dry Brook. Kedua kita akan membahas thickener, ada disc thickener dan ada juga drum thickener. Kemudian lanjut ke deflager. Apa itu deflager? Pengertiannya, kemudian instalasinya dan cara kerjanya. Dan yang terakhir adalah pressure screen. Definisinya apa dan cara kerjanya bagaimana, serta bagian dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pressure screen. Oke, kita masuk ke wet Brook. Wet Brook sendiri pada dasarnya merupakan sampah produksi dari paper mill berupa kertas yang belum mengalami pengeringan. Kemudian wet Brook merupakan sampah dari wet end process atau wet end operation, dari proses head box, kemudian forming section, dan press section. Biasanya wet Brook berasal dari trim lembaran basah di atas wire dan kertas putus pada saat terjadi gangguan. Dan nantinya wet Brook ini akan diolah kembali dengan komposisi tertentu sesuai produk yang diinginkan. Wet Brook lebih mudah dibasahi dan terpapar daripada dry Brook karena moisturnya yang tinggi, akan tetapi ikatan antar fiber pada wet Brook tidak kuat sehingga fibernya mudah terurai. Kemudian kebersihan dari wet Brook dan cukup bersih. Untuk prosesnya sendiri, untuk wet Brook, yakni prosesnya dari wet Brook kemudian ke cold speed akan masuk ke wet Brook tower, lalu wet Brook akan masuk ke disc thickener, setelahnya akan masuk ke wet Brook chest, dan akhirnya akan kembali lagi ke mixing chest. Oke, kita masuk ke dry Brook. Untuk dry Brook sendiri adalah proses pengolahan kertas yang terbuang atau tidak terpakai. Kemudian dry Brook sendiri adalah Brook atau kertas yang memiliki konsistensi yang sangat tinggi dan berasal dari kertas reject pada proses dry end dan recycle paper. Dan biasanya seperti ini untuk produk hasil dari tukang fotokopi atau toko-toko kertas yang tidak terpakai. Kemudian ini untuk kertas karton dari pengepul yang akan diolah lagi di recycle paper. Oke, lanjut. Mengapa diperlukan? Karena setiap mill pasti memiliki paper Brook dan itu termasuk losses. Untuk mengurangi losses, maka diperlukan sistem untuk mengelola paper Brook tersebut. Mengurangi penggunaan bahan baku pulp, beberapa mill produsen menggunakan brown paper sebagai bahan bakunya. Oke, untuk proses pengolahannya wet dan dry Brook, yakni pengolahan dry Brook lebih panjang daripada wet Brook karena dry Brook ikatannya yang lebih kuat sehingga fibernya susah diurai. Kemudian dry Brook biasanya dari recycle paper yang juga mengandung banyak impurities sehingga butuh lebih banyak cleaning, dan secara idealnya untuk coated paper tidak boleh dicampur dengan proses pengolahannya karena hal ini berkaitan dengan penguraian fibernya. Karena untuk coated paper sendiri mengandung zat yang menyebabkan resistensi terhadap air yang tinggi dan perlu perlakuan khusus untuk mengurai fibernya. Oke, di sini kita akan masuk ke disc thickener. Disc thickener sendiri adalah bagian mesin yang bekerja untuk merecovery stok, kemudian merecovery wet water,
dan mengurangi total solid pada effluent atau limbah. Dalam prosesnya, segmen pada disk akan bergerak berlawanan arah dengan stok agar tidak mengalami penebalan pada fat. Dan selama prosesnya akan membentuk cake sebagai langkah untuk merecovery stok dan mendapatkan berbagai jenis wet water yang akan dimanfaatkan. Dan di sini juga akan menghasilkan beberapa produk, yakni cake, kemudian cloudy water, kemudian clean water, dan super clean water. Oke, next. Kita masuk ke prosesnya. Yakni yang pertama untuk dissolve all atau disthickener. Jadi disk akan berputar berlawanan dengan stok agar tidak terjadi penebalan pada fat. Kemudian segmen disk akan masuk ke larutan yang mengandung stok atau terjadi percampuran. Kemudian di zona 1, larutan tersebut akan melewati segmen, kemudian meninggalkan lapisan tipis di filter segmen. Yang akan dihasilkan adalah cloudy water untuk zona yang pertama. Untuk zona kedua, saat segmen terendam secara penuh, kemudian aliran yang melewati segmen akan menciptakan kondisi vakum, sehingga stok menempel pada segmen dan akan menghasilkan clean water untuk di zona 2. Kemudian di zona 3, lapisan fiber lama-kelamaan semakin tebal seiring dengan berputarnya disk dan didapatkan pula penyaring wet water yang semakin baik. Dan penyaringan wet water akan semakin baik dibandingkan zona-zona sebelumnya. Yang akan dihasilkan yakni super clean water. Setelah itu lapisan yang sudah menebal akan dijatuhkan menggunakan knob of shower atau di spray biasanya. Dan apabila terdapat sisa-sisa cake, maka akan dibersihkan oleh oscillating shower. Oke, untuk manfaat dari disthickener sendiri adalah memberi luas filtrasi maksimum untuk ruang tertentu, kemudian digunakan untuk pemulihan fiber dan penebalan pulp. Kemudian ada lagi untuk pembentukan lapisan dan efisiensi filtrasi yang lebih baik. Lanjut untuk membantu atau meningkatkan kualitas produk, kemudian memulihkan fine solid dan mengurangi konsumsi air bersih. Karena di sini juga akan menghasilkan air yang cukup bersih dan bisa digunakan kembali. Oke, setelah dari disthickener, kita masuk ke drum thickener. Untuk drum thickener sendiri adalah mesin yang bekerja pada mekanisme silinder penggulung yang disebut drum. Ini digunakan untuk pengeringan stok dan menambah pulp yang bebas air tanpa kehilangan serat. Untuk drum thickener sendiri memiliki fitur berbagai tahap filtrasi yang dibedakan zona demi zona dengan beberapa penggunaan polyester dengan mesh yang bervariasi untuk mencapai efisiensi pemisahan dan filtrasi yang lebih baik. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama drum thickener memastikan penebalannya dinamis dengan memutar stok secara terus-menerus. Kemudian stok akan terdehidrasi secara maksimum ke dalam tangki dan penyaringan akan berlangsung secara alami. Lanjut, stok mengalami penyaringan lebih lanjut melalui drum dengan penambahan gerakan rotasi. Dan stok akan terkikis oleh daughter blade dan akan dibawa oleh conveyor screw untuk diproses lebih lanjut. Manfaatnya hampir mirip dengan disthickener, namun beda medianya. Yakni bermanfaat untuk merecovery fiber dan untuk recovery white water. Oke, kita masuk ke deflager. Deflager sendiri berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga serat akan terurai dengan sempurna. Oke, meskipun penguraian serat sudah dilakukan oleh pulper, tapi penguraiannya belum sempurna karena masih ada gumpalan-gumpalan serat yang tersisa. Untuk deflager sendiri terletak di tengah jalur antara bulk storage chest dan mixing chest. Kemudian deflager juga termasuk mesin defibering atau menghilangkan
atau ya defiber yang dirancang untuk memecah gumpalan serat. Untuk tipenya sendiri ada beberapa, ya. Yang pertama atau yang umum digunakan adalah hole type deflager, kemudian cone type deflager, dan yang ketiga ring type deflager. Di antara ketiga itu yang membedakan hanya bentuknya. Tipenya ada yang menggunakan lubang seperti ini, kemudian ada berbentuk cone, dan yang terakhir menggunakan ring atau kayak cincin. Oke, untuk cara kerjanya, untuk prinsip pengoperasian deflager sendiri adalah stop yang memasuki deflager secara terpusat, kemudian dipisahkan menjadi aliran-aliran oleh celah pada cincin rotor dan stator yang berpasangan satu sama lain. Oleh karena itu, stop kemudian dipercepat dan diperlambat berulang kali saat melewati mesin. Gaya tumbukan mekanis yang dihasilkan melonggarkan dan melepaskan ikatan antara serat individu. Selain itu, dalam celah sempit antara rotor dan stator, gaya geser hidrodinamis dihasilkan oleh gradien kecepatan yang cukup. Kemudian yang juga memainkan peran penting dalam proses deflagging, yakni lebar celah optimum antara rotor dan stator yang akan diperlukan, sehingga gaya gesek dan geser yang dibutuhkan dan dihasilkan pada celah tersebut tanpa resiko pemendekan serat. Untuk instalasinya, yakni deflager akan dipasang langsung di jalur stop utama. Kemudian untuk preferensinya, deflager harus diumpankan oleh pompa, kemudian dilanjutkan untuk memasang pembersih sebelum deflager untuk melindungi seal. Sebelum deflager dimatikan, katup masuk harus ditutup sehingga sisa stok di mesin dapat dibersihkan dengan membuka katup air pencuci. Oke, kita masuk ke pressure screen. Pressure screen sendiri adalah salah satu alat dalam proses yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan vlog dalam proses groove system, dan juga digunakan untuk memisahkan serat antara panjang dan pendek. Ini ada inlet dan reject di sini, inlet dan air ventilation di sini. Oke, lanjut. Cara kerjanya, yakni feed akan masuk pada pressure screen, kemudian rotor dalam keadaan berputar berfungsi untuk memutar basket screen. Kemudian feed pulp masuk dalam tengah basket screen dan dalam keadaan berputar, maka basket screen kemudian melakukan penyaringan terhadap feed. Apabila feed berukuran lebih kecil dari lubang screen, maka feed tersebut akan keluar dari dinding basket dan menuju aliran jack. Dan apabila feed berukuran lebih besar dari lubang screen, maka feed akan menuju bagian bawah basket dan akan menuju aliran reject. Jadi asapnya di sini jika ukuran feed lebih kecil dibandingkan screen basket pada proses. Kemudian jika feed berukuran lebih besar dari lubang screen, maka feed tersebut akan menuju ke bagian bawah basket, yakni menuju aliran reject. Oke, bagian pressure screen yang pertama ada basket screen. Terdapat bagian lubang di sini. Terdapat bagian lubang guna untuk mereject kontaminan dan bersih pulp yang sesuai ukuran. Kemudian ada rotor. Rotor di sini bagiannya adalah memutar basket screen. Kemudian ada wings juga. Wings menjaga screen tetap bersih, biasanya menempel pada rotor. Kemudian foil mencegah lapisan fiber yang akan menebal dan
biasanya menyumbat pada lubang. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pressure screen, yakni bentuk slot, dapat efektif dalam menghilangkan shift dibandingkan dengan yang tipe hole. Dan dalam segi kapasitas slot, lebih baik karena lebih luas untuk lubang permukaannya. Kemudian membuat slot screen memiliki kontur juga memberi keuntungan karena luas permukaan plate menjadi lebih besar dan memperbesar celah dan meningkatkan kontur akan meningkatkan kapasitas, namun mengurangi efisiensi. Dalam bentuk kontur juga terbukti meningkatkan yield fiber menjadi lebih panjang dibanding pada slot tanpa kontur. Oke, jika kecepatan flow meningkat, kapasitas shaft menjadi lebih besar, namun efisiensi tidak dapat maksimal karena memungkinkan terdapat pengotor yang dapat melewati screen akibat kecepatan flow. Dan jika kecepatan rotor basket screen meningkat, maka kapasitas meningkat dan mengurangi efisiensi karena feed yang berukuran besar akan cepat hancur karena kecepatan putaran yang tinggi. Kemudian shaft menjadi besar, namun memungkinkan pengotor juga ikut mengecil karena hancur menjadi serpihan-serpihan. Untuk feed konsistensinya akan meningkat sesuai dengan kapasitas sesaat dan selanjutnya akan menurun drastis karena jika terlalu kental dan sulit untuk mengalir. Faktor-faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah semakin meningkatnya pH maka akan mengurangi efisiensi dan akan meningkatkan kapasitas akibat dari efek lubrikasi senyawa alkali atau senyawa basa yang membuat stok mudah melewati screen. Dan apabila semakin meningkat temperaturnya, maka akan mudah larut pengotor dalam stok. Untuk fiber dimension, apabila semakin besar, maka semakin sulit untuk di-accept dan akan masuk ke reject. Oke, ini sumber-sumbernya materi yang kita bahas hari ini. Kemudian terima kasih. Dan oke, saya akan sedikit menyimpulkan atau membahas sharing yang tadi. Yang pertama adalah wet brook. Wet brook yakni merupakan sampah produksi dari paper mill berupa kertas yang mengalami proses pengeringan. Kemudian lanjut ke dry brook. Dry brook adalah proses pengolahan kertas yang terbuang dan berasal dari kertas reject pada proses dry end dan dari recycle paper. Kemudian ada juga disk thickener, yakni disk dan drum hampir sama, namun beda medianya, satu menggunakan disk, yang satu menggunakan drum untuk merecovery stop, dan merecovery wet water. Dan bagiannya ada juga deflacker yang berfungsi untuk menguraikan gumpalan serat sehingga terurai sempurna. Dan tipe-tipenya ada beberapa, yakni tipe hole deflacker, kemudian cone deflacker, dan ring deflacker. Dan yang terakhir adalah pressure screen. Pressure screen adalah salah satu alat proses yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan vlog dalam brook system menggunakan prinsip perbedaan ukuran. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Syafiq Nasrullah undur diri dan terima kasih.